Halo, selamat datang kembali di pelatihan kewirausahaan digital. Pelatihan ini merupakan kegiatan alumni Australia melalui program Alumni Grant Scheme yang diadministrasikan oleh Australia Awards di Indonesia. Pelatihan ini juga bekerja sama dengan kelas bersama. Untuk itu, teman-teman jangan lupa untuk follow dan subscribe akun kami di Kiprah Alumni OZ, baik di Instagram maupun di YouTube. Hari ini sangat spesial sekali nih teman-teman, karena kita kedatangan dari Google Indonesia yang akan membawakan materi kembangkan bisnis Anda dengan memanfaatkan tools dari Google dengan disisipkan bagaimana cara registrasi di Google Profile Business. Siapa sih yang nggak tahu Google ya teman-teman? Kayaknya semua pada pakai service-nya dari Google ya, mulai dari email bahkan sampai pertemuan online pun juga menggunakan Google Meet ya. Jadi hampir semua aktivitas kita hari-hari ini nggak lepas dari layanannya Google gitu. Nah, telah hadir nih hari ini Mas Aidil Wicaksono. Selamat datang Mas Aidil. Terima kasih Mas Aidil dan Google Indonesia yang bersedia untuk mensupport kegiatan kami, dan tentunya yang paling penting adalah memberikan pelatihan kepada pemuda nelayan yang butuh sekali ya informasi bagaimana sih caranya gitu ya menggunakan layanan Google untuk ekspansi bisnis mereka gitu ya. Jadi sebelum kita mulai, mungkin nanti Mas Aidil akan perkenalan. Nanti sesi ini semuanya akan dihandle oleh Mas Aidil yang akan memberikan pelatihan singkat tapi bermanfaat teman-teman. Nah, kami juga berharap nanti teman-teman juga bisa tanya ke Mas Aidil. Nanti Mas Aidil akan dengan senang hati membantu teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman gitu. Silakan Mas Aidil. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Kak Vince, terima kasih banyak. Halo teman-teman semua, salam kenal. Saya Aidil Wicaksono, fasilitator dari Gapura Digital di Jakarta. Senang sekali hari ini bisa bertatap muka virtual bareng sama rekan-rekan sekalian untuk bisa mempertajam dan juga mengasah kemampuan dari wirausahanya. Tadi disampaikan bahwa rekan-rekan semua merupakan poros dari kekuatnya maritim Indonesia sebenarnya. Potensi yang memang sangat-sangat luar biasa ternyata kita miliki. Dan salah satunya ternyata dimulai dari rekan-rekan sekalian sebagai sumber daya dan juga talenta-talenta digital yang akhirnya akan membantu bukan hanya lingkungannya aja, tapi berdampak bagi Indonesia. Nah, saya di sini akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk melihat berbagai macam platform-platform atau bahkan alat yang akan membantu rekan-rekan sekalian mengambil sebuah keputusan atau bahkan membantu untuk bisa ditemukan di mesin pencari yaitu Google. Pasti pernah pakai Google rekan-rekan sekalian ya. Agar tidak membuang banyak waktu, saya izin untuk langsung share screen. Mohon izin ya, Kak Vince ya. Silakan Mas, dengan senang hati. Baik, berikut adalah slide-nya. Semoga sudah tampil dan juga bisa terbaca. Ini merupakan slide khusus ya, atau bahkan materi khusus, modul khusus untuk rekan-rekan sekalian yang akan membahas terkait digital entrepreneurship. Nah, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Aidil Wicaksono, aktivitas saya sebagai fasilitator dari Gapura Digital dan juga Women Jakarta. Saya pun juga salah seorang dosen manajemen di Universitas Gunadarma. Lalu saya memiliki 2 bidang usaha di industri jasa, yaitu Kaizen Room dan juga PNA Enterprise. Kaizen Room sendiri merupakan sebuah lembaga pelatihan soft skill di bidang komunikasi, bisnis juga pengembangan diri, dan PNA Enterprise adalah digital agency untuk membantu rekan-rekan sekalian yang memang ingin lebih terampil atau bahkan lebih mudah lagi ditemukan di ruang digital. Dan informasi lengkap tentang saya tadi silahkan di googling aja. Kok bisa? Apakah ternyata saya juga bisa untuk di googling seperti Mas Aidil? Bisa banget. Itu yang nanti akan coba untuk kita bahas. Bagaimana caranya rekan-rekan sekalian di sini, teman-teman semua di sini bisa melihat potensi-potensi yang ada, terutama untuk menjadi lebih mudah ditemukan, lebih mudah mencari, lebih mudah dicari, hingga akhirnya ada berbagai macam peluang yang masuk dan juga terbuka untuk teman-teman sekalian. Informasi yang teman-teman semua dapat di workshop atau bahkan training kali ini ya,
Ini tuh spesial sekali, istimewa untuk rekan-rekan sekalian, dan memang digunakan untuk meningkatkan dan juga mengembangkan bisnisnya teman-teman semua. Yuk, kita mulai sama-sama ya. Gimana sih caranya bisnis teman-teman sekalian bisa berkembang dan bisa menjadi optimal dengan memanfaatkan alat-alat atau bahkan tools dari Google. Apa aja sih yang memang akan kita bahas? Kurang lebih 3 hal ini. Bagaimana saya akan ajak rekan-rekan sekalian untuk melihat secara lebih luas perilaku konsumen kita sekarang. Bagaimana ternyata lingkungannya itu berubah cukup banyak nih selama pandemi. Dan saya yakin rekan-rekan sekalian, teman-teman semua di sini juga mengalami hal yang sama. Kesulitan itu kita rasakan bersama, tapi ternyata ada juga kesempatan-kesempatan yang datang dan juga hadir yang bisa kita optimalkan, yang bisa kita gunakan seperti itu. Dan yang kedua adalah alasan kenapa sih ternyata nelayan itu nggak hanya di lingkungannya aja, tapi bisa mulai online, bisa mulai digital. Apakah mungkin ternyata pelanggannya saya itu tidak hanya di areanya saya? Sangat mungkin. Itu nanti kita bahas. Dan juga yang ketiga adalah alat-alat dari Google untuk bisa mengembangkan bisnis online, dalam hal ini dari sisi perikanan atau bahkan nelayan, di mana itu menjadi profesi dari teman-teman sekalian. Yuk, kita bahas pertama, bagaimana perilaku baru konsumen sekarang dan juga peluang-peluang online-nya itu seperti apa. Saya yakin rekan-rekan sekalian di sini cukup menyadari bahwa kayaknya nih, kalau memang kita gini-gini aja, itu sulit untuk bisa bersaing di masa mendatang. Perlahan tapi pasti kita semua sama-sama belajar. Dari yang tadinya terpaksa, akhirnya kita menjadi terbiasa. Dari tadinya terbiasa, akhirnya kita menjadi membutuhkan beberapa macam alat-alat ini. Bisa kita lihat sama-sama bahwa lebih dari satu, ya, dari setiap 3 konsumen digital mulai menggunakan layanan digital untuk pertama kalinya. Jadi jangan takut. Wah, saya kayaknya nggak ngerti deh, Mas. Saya kayaknya nggak perlu pakai digital deh. Saya kayaknya cukup seperti ini aja. No, kegiatan ini, kelas ini ada untuk teman-teman sekalian. Tolong disadari bersama bahwa ini adalah upaya kami. Ini adalah upaya kita bersama, gitu ya, untuk bisa mengajak, merangkul, mendorong teman-teman sekalian muncul di permukaan, semakin terlihat hingga bisa membantu bukan hanya nelayan-nelayan lain, tapi lingkungannya berdampak dan menjadi kekuatan maritim yang sangat luar biasa untuk ekonomi Indonesia. Seperti itu ya. Jadi jangan takut, karena tuh 1 dari 3 konsumen itu baru loh nyobain ke digital. Jadi jangan ragu, jangan takut. Tetap ada yang pertama ya, pertama kali gitu. Nah, rata-rata di seluruh Asia Tenggara 1 dari 3 nih mulai mengenal layanan-layanan digital. Bahkan saat ini layanan digital itu tersedia untuk kebutuhan-kebutuhan penting seperti sembako, ya, pendidikan, pun juga pengiriman makanan. Ini diambil dari Kantar Survei Data di tahun 2020. Berbicara mengenai layanan digital yang ternyata pengguna barunya ada, yang tadinya belum pakai, yang tadinya belum menggunakan, ternyata sekarang sudah mulai menggunakan. Kenapa? Karena penggunaan internet Indonesia pun terus meningkat. Bisa dilihat dari data bahwa 73% ya, ada tingkat penetrasi internet yang lebih tinggi gitu loh. Dari 202,6 juta ya, pengguna internet dari 274,9 juta penduduk Indonesia. Itu 73%-nya adalah pengguna internet. Dan bisa dilihat juga bahwa 37% konsumen Indonesia itu baru menggunakan layanan digital pada tahun 2020. Dan 93% dari konsumen yang baru ini, terutama teman-teman semua gitu ya, berencana untuk terus menggunakan. Jadi yang tadinya udah nyemplung ke digital, sudah merasakan manfaatnya, sudah merasakan kemudahannya, sudah merasakan kira-kira dampaknya apa ya untuk usaha saya, hingga akhirnya nggak ditinggal. Ternyata bisa menjadi optimal usahanya dengan layanan-layanan digital. Dan ini juga ada tambahan nih wawasan. Bagaimana ternyata selama pandemi ini mempercepat adopsi digitalnya. Adaptasinya kita ternyata dibutuhkan di sini. Kebiasaan-kebiasaan yang dibangun seperti belanja online, pengiriman makanan, dan juga e-learning itu akan terus berlanjut seperti itu, ya. Dan kalau memang ingin dicari tahu, digali lebih lanjut lagi, tadi 73%
pengguna internet di Indonesia, yaitu adalah 202,6 juta pengguna internet di Indonesia, kebiasaannya tuh ngapain aja ya? Ternyata hampir 9 jam. Hampir 9 jam rata-rata waktunya dihabiskan di internet. Kalau dulu saya itu hanya bisa menikmati internet kalau ke warnet. Dan rekan-rekan sekalian sudah ada di era baru di mana menggunakan smartphone-nya, di mana ternyata bisa mengakses itu secara lebih mudah, hingga akhirnya durasinya juga menjadi lebih lama. Seperti yang disampaikan juga di samping, bahwa 96% ini menggunakan internetnya melalui ponselnya aja. Dan 93% menggunakan Google pastinya untuk mencari informasi dari produk. Ya, bisa dibayangkan bagaimana ternyata saat kita menggunakan gadgetnya, menggunakan ponselnya, ternyata kita juga mengakses Google untuk mencari informasi. Tidak hanya kita sebagai pemilik bisnis, ya, tidak hanya rekan-rekan sekalian, tapi pun juga konsumen-konsumennya. Karena itu penting untuk rekan-rekan sekalian bisa muncul, bisa hadir untuk bisa memudahkan konsumen-konsumen ini bukan hanya menemukan, tapi juga bisa berinteraksi dan akhirnya bisa terjadi transaksi, gitu ya. Kok bisa terjadi transaksi? Bisa dilihat juga tuh, 87% itu membeli barang secara online melalui e-commerce. Apakah teman-teman semua salah satunya? Mungkin iya ya. Nah, layanan digital ini akan tetap bertahan karena semakin banyak aplikasi-aplikasinya. Berbicara terkait kebiasaan sharing ekonomi, bagaimana rekan-rekan sekalian bisa melihat kita bisa saling terbantu nih dengan fitur-fitur atau bahkan layanan-layanan penghubung perantara gitu ya. Seperti ada Gojek, ada Airbnb, ada Grab, atau bahkan layanan-layanan bersifat edukasi. Ada Ruang Guru, Udemy, ada fintech atau bahkan financial technology. Berbicara masalah transaksi-transaksi yang sekarang sudah dengan mudah digunakan secara online, hanya dari ponselnya aja. Pun untuk membantu gaya hidup, bagaimana ternyata rekan-rekan sekalian bisa coba untuk menggali dan mencari lebih dalam terkait akses-akses untuk bisa ada di Traveloka misalnya, ada di Craft untuk bisa makanan, punya review makanan dan lain-lain. Marketplace, ada Bukalapak, Tokopedia, ada Shopee, dan sebagainya, itu juga bisa membantu rekan-rekan sekalian untuk muncul nih, ya. Tapi ternyata kan pesaingnya ada banyak sekali. Bagaimana keyakinan atau bahkan kepercayaannya, itu juga nanti bisa kita tumbuhkan sama-sama melalui tools-tools yang disediakan oleh Google. Dan juga ada layanan kesehatan online yang sekali lagi semua ini bisa diakses hanya dari ponselnya aja. Tapi kalau memang berbicara saya kan dari sisi perikanan nih, Mas Aidil, kira-kira ada nggak ya aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa membantu kita, yang mungkin bisa membantu rekan-rekan sekalian untuk ya jual beli ikannya dan sebagainya. Ada Aruna, pernah tahu nggak? Pernah dengar nggak? Gitu ya. Ada Aruna, ada berbagai macam beberapa aplikasi-aplikasi lain. Saya coba untuk sambil share nanti ya. Kalau memang nanti ada pertanyaan, nanti juga boleh banget menghubungi saya. Bagaimana ternyata ada banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk menunjang kegiatan atau bahkan aktivitas bisnisnya teman-teman sekalian. Dan rasanya udah nggak ragu ya untuk kayaknya saya nggak usah online deh. Udah nggak bisa. Sudah tidak bisa, Ferguso. Bagaimana ternyata rekan-rekan sekalian, kita harus melihat kemampuan beradaptasi. Bahwa nggak pernah ada sesuatu yang pasti. Tidak ada sesuatu yang pasti kecuali perubahan. Jadi, bagaimana caranya kita bertahan? Bagaimana caranya kita untuk bisa survive? Bagaimana caranya kita untuk terus berkembang, untuk terus bertumbuh? Yuk, sama-sama mau berubah. Di sini, saya akan ajak teman-teman semua untuk melihat gimana sih, atau bahkan ada alasan-alasan apa yang memperkuat saya, selain tadi disampaikan oleh Mas Aidil, berbicara masalah potensi, berbicara masalah data, dari dalam diri saya kira-kira butuhnya apa untuk mulai bisnis online. Ada 3 alasan. Yang pertama, investasi awal dan juga biaya operasionalnya rendah. Jadi nggak perlu berpikir panjang atau bahkan nggak perlu untuk mencari investor, pendanaan gitu ya. Karena bisnis online dapat didirikan tanpa memerlukan toko fisik atau bahkan tenaga kerja yang besar. Yang kedua, pemasaran yang juga fleksibel dan juga hemat biaya. Bagaimana iklan online ini bisa dioptimalkan sesuai dengan perencanaan bisnis rekan-rekan sekalian. Ada anggaran-anggaran tertentu yang memang bisa kita pos-pos ini
porsi-porsinya agar sesuai, efektif, dan juga efisien. Yang ketiga, bagaimana bisnis online ini bisa cepat didirikan dan juga mudah untuk scale up, mudah untuk ditingkatkan, mudah untuk dikembangkan, gitu ya. Bisnis online dapat didirikan dengan cepat dan mudah, ya, dengan target pasar yang tepat. Nanti kita juga akan bahas itu sama-sama, ya. Kita coba untuk kulik dulu deh. Kita coba untuk kulik dulu. Tadi yang pertama adalah investasi awal dan juga biaya operasional yang rendah. Dari sini, teman-teman semua bisa lihat bahwa kayaknya saya nggak perlu sewa toko deh. Kayaknya saya bisa langsung muncul aja di Google deh. Tapi how ya? Gimana caranya ya? Nah, itu juga menjadi salah satu alasan kuat kenapa teman-teman sekalian, rekan-rekan semua di sini harus bisa tampil secara online atau bahkan buat bisnisnya go online. Karena biayanya bahkan nggak pakai biaya sama sekali. Tidak perlu membayar sewa toko dan juga biaya pemeliharaan, ada maintenance dan sebagainya. Silahkan dana-dana itu fokus untuk biaya produksi rekan-rekan sekalian. Misalnya memperbaiki kail pancingnya, misalnya untuk memperbaiki kapal dan sebagainya. Tidak juga perlu memperkerjakan staf tambahan. Jadi dengan tim yang ada sekarang, rekan-rekan semua bisa melihat bagaimana ternyata ada fitur-fitur untuk memudahkan atau bahkan untuk berkolaborasi. Bekerja sama di era saat ini sudah bukan lagi menjadi opsi, bukan lagi menjadi pilihan, tapi sebuah keharusan, gitu ya. Dan bagaimana ternyata kalau mau dipasarkan, kalau mau diperluas lagi informasinya agar orang lain lebih banyak tahu tentang bisnisnya rekan-rekan sekalian, itu juga hemat biaya dan fleksibel. Bisa kita atur sendiri, bisa rekan-rekan semua coba untuk lihat uh, kira-kira targetnya saya itu siapa. Kira-kira targetnya saya hanya ingin dilihat oleh remaja atau bahkan oleh bapak ibu di usia berapa misalnya gitu loh. Karena ini sangat-sangat fleksibel. Bisa menyesuaikan durasi, kira-kira kapan promonya, bisa mengoptimalisasi kampanyenya, atau bahkan bisa kita terima masukan-masukan untuk mengevaluasi dan juga memberikan perbaikan dari bisnis yang teman-teman semua jalankan. Kita juga bisa merencanakan pemasaran yang sangat-sangat hemat budgetnya, hemat biaya. Dan iklan ini ada budgetnya nih, nanti akan ada masanya, kan tadi sudah disampaikan, ada scale up nih, ada scale up. Bagaimana rekan-rekan sekalian juga nanti akan punya anggaran-anggaran atau bahkan pos-pos tersendiri untuk bisa memasarkan produknya, gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, rekan-rekan semua di sini dapat mengukur efektivitas campaign iklannya berdasarkan data konversinya, seperti itu. Dan ketiga, tadi jangan lupa, cepat didirikan dan juga mudah untuk scale up. Punya alasan apa lagi? Aduh, rasanya nggak usah deh saya go online. Kayaknya susah. Nggak gitu. Tadi kan udah dibilang. Di sini juga sudah disampaikan bahwa sangat-sangat mudah dan juga cepat untuk didirikan. Karena persyaratan modalnya kecil atau bahkan nggak ada, rekan-rekan sekalian, teman-teman semua di sini bisa meminimalisir resiko-resiko yang ada. Dan juga dengan situs web online, teman-teman sekalian bisa mantau nih, bisa melihat respon dari market, respon dari pelanggannya, respon dari audiensnya terhadap bisnis untuk bisa mengembangkan teman-teman semua, untuk bisa mengembangkan bisnisnya terutama. Mudah di scale up, ini adalah sebuah keputusan-keputusan bijak pada akhirnya. Karena dari yang sekarang masih sendiri, dari yang sekarang masih berdua, berlima, atau bahkan 10 orang timnya, saya yakin usahanya teman-teman sekalian itu menjadi salah satu fondasi utama dari Indonesia. Punya kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Menjadi sebuah bala bantuan yang luar biasa. Sekali lagi, ini ekonomi biru, kalau saya nyebutnya ya. Bagaimana ternyata rekan-rekan sekalian, kita coba untuk gali dan kita coba untuk maksimalkan potensi-potensi yang ada, hingga akhirnya teman-teman semua tadi dari yang 1 atau bahkan 10, berkembang jadi 20, berkembang jadi 30 orang, tadi bisnisnya hanya di rumah, ternyata menjadi lebih besar, ternyata ada berbagai macam alat-alat yang akhirnya disediakan, dan seterusnya. Jangan takut untuk bermimpi besar, karena itu semua bisa banget terjadi, dan dimulainya dari hal terkecil yang teman-teman semua lakukan. Kebiasaan baik, dan salah satu yang akan kita mulai adalah bagaimana teman-teman sekalian, rekan-rekan semua di sini, bisnisnya, mindsetnya berubah menjadi go online. Gitu ya. Di sini ada beberapa kisah sukses atau bahkan cerita sukses dari UKM yang memang go online. Saya izin untuk play videonya. Kalau memang nanti terpatah-patah, mohon maaf ya.
Dan jika memang nanti rekan-rekan semua ingin melihat videonya secara langsung, boleh banget nanti dicari di YouTube Google Indonesia. Ini adalah salah satu partner, mitra, karena rekan-rekan semua juga merupakan mitra kami. Saya izin untuk play videonya. Punya usaha itu harus bisa beradaptasi atau tidak bertahan sama sekali. Saya paling suka jalan-jalan di antara 6 bersaudara. Kalau adik-adik minta ikut, selalu dikasih izin asal sama Uni Lili. Kamu kan suka jalan-jalan, kenapa nggak ambil pariwisata aja? Ternyata peluang karirnya banyak. Nama saya Lili, saya pemilik PT Duta Pesona Wisata. Dulu kita termasuk 10 besar travel agent di Sumatera Barat. Tapi kemunculan tiket-tiket online sangat mempengaruhi bisnis kami. 2014 itu terpuruknya kita di sana. Omset yang tadinya adalah 50 juta satu hari menjadi 50 juta dalam 1 bulan. Akhirnya untuk efisiensi kami merumahkan beberapa karyawan kami. Kita harus bertahan. Sebagai seorang gaptek, kita bisa belajar. Karena customer saya pindah ke online, saya juga harus pindah. Yang pertama kita pelajari adalah bagaimana cara membuat website ini dengan simple. Waktu itu kebetulan saya diajak untuk ikut kelas Women Wheel. Women Wheel ini membantu kita untuk memahami digital marketing secara lebih mendalam. Bagaimana kita untuk memposisikan website kita di halaman pencarian Google? Datang permintaan pertama, mereka telepon dan menanyakan paket wisata yang kita tawarkan di website. Sekarang selain menjual tiket, kita termasuk salah satu pelopor menjual paket wisata pulau di Sumatera Barat. Tapi saya tidak mau berhenti di situ saja. Target kami ke depan, kami akan lebih mengembangkan ekoturism yang sangat bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat. Saya sangat bersyukur langkah kecil yang saya ambil bisa berpengaruh seperti sekarang ini. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, bagaimana ternyata teman-teman semua bisa menggapai mimpi-mimpinya dimulai dari langkah kecil yang diambil sedari dini. Bagaimana caranya? Yuk sama-sama kita beradaptasi. Bagaimana caranya kita mau terus belajar? Karena profesi kita sebenarnya sejatinya sama. Buat rekan-rekan yang nelayan, saya yang seorang dosen, sama tahu tugasnya. Profesinya sama, apa? Pembelajar seumur hidup. Long life learner. Bagaimana ternyata keinginan untuk terus menggali dan juga mencari hal-hal yang kita butuhkan gitu ya, ternyata berdampak sangat-sangat luar biasa di masa mendatang. Bagaimana rekan-rekan semua juga di sini nih melalui Bu Lili juga diajak, yuk ternyata bisa loh untuk bikin web bisnis yang efektif, dibuat mandiri. Aduh, tapi saya kurang gadgetnya. No, hanya dari smartphone-nya aja. Saya punya banyak sekali rekanan dari Indonesia Timur yang ternyata itu juga masih berkonsultasi sampai dengan saat ini gitu ya, dan bisa menciptakan berbagai macam hal, lagi-lagi hanya dari ponselnya aja. Saya izin untuk masuk ke slide berikutnya. Nah, kira-kira tadi sudah dibahas masalah potensi yang ada, peluang yang luar biasa. Bagaimanapun juga rekan-rekan sekalian bisa menyadari alasan-alasan kuat. Sudah nggak ada lagi excuse, tidak ada alasan lagi teman-teman sekalian nggak go online. Lalu kehadiran saya ada di sini buat apa? Buat ini. Bagaimana saya ingin memperkenalkan produk-produk Google untuk meningkatkan atau bahkan mengembangkan bisnis teman-teman semua secara online. Ada dua dulu. Sebenarnya ada lebih banyak, tapi saya bahas dua dulu. Yang pertama adalah Google Profile Business, yang kedua adalah Google Trends. Kita coba untuk lihat satu-satu ya. Google Profile Business ini adalah sebuah aplikasi gratis. Lagi-lagi, hanya dari ponselnya aja. Bagaimana ternyata rekan-rekan sekalian bisa tahu nih manfaat-manfaat yang ada. Memudahkan pelanggan, memudahkan audiens, memudahkan mereka-mereka yang akan menjadi pembeli rekan-rekan sekalian produknya gitu ya, untuk ditemukan di bisnisnya di Google penelusuran atau bahkan Google Maps, di mesin pencari atau bahkan di Maps saat memang mereka mengetikkan misalnya ikan segar.
di daerah Palu contohnya, atau bahkan ikan segar di Kepulauan Selayar dan lain-lain. Membantu rekan-rekan sekalian untuk juga mengelola informasi bisnis agar selalu up to date dan juga akurat. Yang ketiga, ternyata ada manfaat untuk posting artikel. Saya yakin rekan-rekan sekalian juga cukup kenal dengan media sosial. Melalui Google Profile Business, ini kurang lebih mirip-mirip dengan media sosial yang ternyata areanya aja berbeda. Ternyata melalui Google, teman-teman sekalian lebih luas lagi untuk bisa ditemukan, dan lagi peluangnya akan semakin besar. Nggak cuma itu, bisa interaksi juga, bisa melakukan tanya jawab, bisa memberikan informasi agar pelanggan-pelanggan bisa lebih memahami kebutuhan dan juga bisa membangun hubungan dengan mereka. Seperti itu. Google Profile Business, contohnya seperti apa sih? Pasti pernah lihat deh, kalau cari satu lokasi, kalau cari satu sekolah, atau bahkan satu homestay, pariwisata, dan sebagainya, ini tampilannya. Ya, tampilan di desktop saat memang dibuka di laptop, atau bahkan di komputer, atau bahkan tampilan saat memang dibuka mobile, atau bahkan melalui ponsel. Sudah tahu ya, tadi tuh kalau memang di depan ada yang iseng beneran cari nama saya di Google, muncul juga pasti seperti ini. Kenapa muncul? Karena saya buat gitu. Dan teman-teman semua bisa buat itu juga. Bagaimana caranya? Nih caranya. Silahkan nanti di-download aplikasinya Google Profile Business, bisa di ponselnya ya, atau bahkan nanti jika memang ada peralatan tambahan seperti desktop, laptop, atau bahkan komputer, silahkan dicek Google Profile Business. Di sana, rekan-rekan sekalian akan diajak untuk mengelola langsung dari akun Gmail-nya. Itu syarat pertama yang memang perlu teman-teman semua punya adalah akun email Gmail. Karena dari situ akan ada banyak akses-akses yang terbuka pastinya ya. Jadi saat memang sudah masuk ke halaman Google Profile Business, silahkan login atau bahkan masuk melalui akun Gmail-nya. Dan yang ketiga bisa dilihat step-nya ya, masukkan nama bisnis atau bahkan nama toko. Ini adalah nama brand. Ingin dikenal sebagai apa? Bukan nama usaha, bukan kegiatannya. Misalnya ternyata masukkan nama bisnis, ternyata saya adalah nelayan di Palolo contohnya gitu, atau bahkan ternyata saya adalah nelayan di Kepulauan Seram dan sebagainya. Enggak. Tapi nama brand yang mencirikan atau bahkan yang memang ingin mewakili usahanya itu apa. Kayak tadi saya, usahanya adalah di bidang jasa. Namanya adalah Kaizen Room dan juga Pena Enterprise gitu. Bergeraknya nanti berbeda-beda. Karena dari nama ini, rekan-rekan sekalian, teman-teman semua akan geser lagi. Masukkan kategorinya. Kategorinya apa? Kayak tadi misalnya Kaizen Room. Itu ternyata di bidang pendidikan kategorinya. Atau bahkan Pena Enterprise ternyata agensi. Nah, buat teman-teman sekalian, nanti silahkan dicari. Karena ada berbagai macam opsi. Dan sekali lagi yang ingin saya sampaikan, nelayan itu nggak cuma nelayan aja. Nelayan adalah sebuah kekuatan besar untuk bisa berkolaborasi dengan banyak hal. Terutama tadi dari sisi pariwisata dan sebagainya. Gitu. Kita coba untuk melihat secara lebih luas dan kita coba untuk berani membuka peluang untuk bisa berkolaborasi. Nggak nyampe situ ya. Tadi udah nyampe tuh. Tadi sudah tahu bagaimana cara masuknya, bagaimana cara rekan-rekan semua untuk memberikan nama ke bisnisnya, pun juga melihat dari kategori bisnisnya. Sekarang ada beberapa pertanyaan. Nanti setelah diakses akan ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan dijawab, disesuaikan dengan bisnisnya. Misal pertanyaannya di sini adalah, apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan? Jika memang tempat tinggal yang teman-teman semua daftarkan di Google Profile Business ingin dikunjungi, boleh aja pilih ya. Atau, saya nggak mau dikunjungi, saya hanya bisa berinteraksi secara online saja. Apakah bisa? Silahkan pilih tidak. Dan ada beberapa pertanyaan lainnya. Nanti silahkan disesuaikan ya dengan kondisi bisnisnya. Lalu juga bisa masukkan alamat toko atau bahkan alamat bisnis teman-teman sekalian. Nah, alamat-alamat ini digunakan sebagai bisa dibilang headquarter kalau kita nyebutnya. Atau bahkan bisa dibilang sebagai pusatnya, kantornya gitu ya. Yang padahal tadi boleh dikunjungi atau tidak, itu tergantung dari rekan-rekan sekalian. Keputusan ada di tangan teman-teman semua. Dan jawab beberapa pertanyaan tersebut sampai ada di halaman yang ketiga tuh ya, selesaikan dan kelola listingan ini. Dari sana akan masuk ke tahapan lain lagi. Akan butuh verifikasi.
Di bagian ini, teman-teman semua perlu untuk mengisi namanya, ya. Nanti akan ada kartu pos atau bahkan surat cinta dari Google yang akan dikirim ke alamat teman-teman semua sebagai acuan atau bahkan langkah verifikasi. Jadi diyakini bahwa lokasinya teman-teman sekalian itu benar adanya. Gitu. Setelahnya, oke deh, sudah bisa tampil, sudah bisa muncul. Lainnya nanti tinggal dioptimalisasi. Jika memang ada pertanyaan terkait Google Profile Business, nanti silakan hubungi saya aja. Nomor saya ada di Google, silakan cari aja, gitu ya. Nah, berbicara tadi tools yang kedua, yang pertama ada Google Profile Business, yang kedua tadi adalah Google Trends. Bagaimana ternyata Google Trends ini akan memudahkan rekan-rekan sekalian, teman-teman semua, untuk mendapat informasi terkait topik-topik terbaru, atau bahkan kata pencarian yang sering banget dibahas, yang lagi banyak banget dibahas, atau bahkan lagi trending, lagi dicari oleh masyarakat Indonesia. Dan itu juga bisa membantu rekan-rekan sekalian dalam pembuatan konten atau bahkan pengambilan keputusan nantinya, gitu ya. Dapat membantu teman-teman semua mengidentifikasi tren penawaran dan juga permintaan. Misalnya gimana? Nanti bisa dicari tahu. Kira-kira kalau memang di areanya rekan-rekan sekalian paling banyak mencari ikan apa sih? Atau bahkan paling banyak mencari jasa seperti apa sih? Dan lain-lain. Kita bisa lihat perbandingan kata kunci mana yang lebih sering dicari dan kita juga bisa menemukan wilayah yang memiliki minat tinggi pada kata kunci yang teman-teman semua input atau bahkan masukkan ke dalam Google Trends. Seperti itu. Tips-tipsnya, nih beberapa tipsnya. Mohon untuk disimak baik-baik. Yang pertama, aplikasikan kata pencarian yang sedang trending di nama dan juga deskripsinya. Saat tadi kita sudah mencari tahu apa sih yang lagi ngetrend, kita bisa masukkan itu ke dalam deskripsi usahanya kita di Google Profile Business atau bahkan di nama usahanya teman-teman sekalian. Gunakan kata kunci yang populer untuk mengiklankan produk Anda di top ads atau bahkan bisa muncul iklannya nanti paling atas jika memang mengambil keputusan untuk beriklan, punya anggaran untuk beriklan. Dan kata kunci populer ternyata memberikan informasi seputar kategori atau bahkan produk-produk yang memang lagi tren di pasar. Itu akan membantu teman-teman sekalian sekali lagi semakin mudah untuk ditemukan. Karena harapan saya, teman-teman sekalian menggunakan Google Trends untuk menjadi bahan riset, menggunakan Google Trends untuk bisa meneliti kira-kira kata kunci apa yang mendorong usahanya untuk bisa ditemukan dan lebih mudah ditemukan menggunakan Google Profile Business. Gitu ya. Dan ternyata ada alat-alat lain lagi. Ternyata nggak cuma itu, ada alat-alat lain yang dapat membantu teman-teman sekalian untuk bisa go online. Tadi Bu Lili di depan juga sudah membahas ya, bagaimana ada pukulan yang sangat-sangat luar biasa selama pandemi ini. Dan ternyata kita nggak bisa beralasan, kita nggak bisa berhenti, kita nggak bisa menunggu, tapi kita harus terus bergerak. Karena saya yakin teman-teman sekalian, rekan-rekan semua di sini punya mindset itu. Mindset apa? Entrepreneur. Entrepreneur itu bukan profesi, wirausaha itu bukan profesi, wirausaha adalah mindset untuk bisa mau bangkit lagi, maju lagi, belajar lagi, kalau jatuh, bangun lagi. Nah, beberapa tools-tools lain untuk bisa melengkapi bisnis online ya teman-teman semua, ada dua hal ini. Yang pertama adalah situs web, dan yang kedua adalah media sosial. Kita coba untuk bahas satu persatu. Ngomongin masalah situs web, manfaatnya apa sih? Bagaimana sih caranya saya punya situs web? Gitu dulu ya. Gimana sih caranya saya punya situs web? Sekali lagi, tadi saya iseng ajak rekan-rekan sekalian untuk mencari Aidil Wicaksono Google. Di situ ternyata ada kolom website. Silakan diklik. Nah, itu nanti akan terlihat bahwa website yang saya gunakan itu adalah website yang memang disediakan secara gratis. Yes, gratis. Disediakan oleh Google melalui aplikasi, sekali lagi, Google Profile Business. Jadi aplikasi Google Profile Business-nya fiturnya tuh ada banyak sekali. Ada banyak banget. Tidak hanya untuk tadi ya, manfaat utamanya kan agar mudah ditemukan. Tapi fitur-fitur lainnya, selain postingan, bagaimana berinteraksi, ternyata rekan-rekan sekalian, teman-teman semua bisa punya website gratis. Dan dieditnya hanya dari handphone-nya aja. Penasaran kan? Gitu ya. Bagaimana ternyata dari website yang rekan-rekan semua buat, yang teman-teman semua buat, di sini
akan mampu bukan hanya memamerkan ya, menampilkan bisnisnya secara lebih profesional. Memudahkan pelanggan sekali lagi untuk menemukan bisnisnya, dan website ini untuk saya pribadi ini adalah customer service 24 jam. Kenapa? Karena saat kita tidur, saat kita istirahat, saat kita sedang dalam perjalanan, website ini bisa menampilkan apa sih atau bahkan jasa apa sih yang kita tawarkan. Website ini bisa menampilkan kira-kira bisnisnya rekan-rekan sekalian atau bahkan produknya rekan-rekan sekalian kira-kira dibutuhkan atau enggak. Solusi apa yang diselesaikan. Solusi apa yang diberikan, masalah apa yang diselesaikan dan sebagainya. Gitu loh. Jadi tanpa ragu, tanpa malu, kita tampilkan aja, berikan deskripsi yang secara lengkap. Ya, tuh disampaikan juga tuh, berikan informasi seperti asal bisnis dan juga bisa unggah konten-konten menarik seperti tips ya kepada pelanggan-pelanggan, mengedukasi mereka betapa pentingnya kenapa sih harus menggunakan jasa atau bahkan harus membeli produknya saya. Kurang lebih seperti itu. Tips-tipsnya nih, ada tips-tips untuk website yang jelas, pilih domain yang cocok dengan bisnis atau bahkan usaha teman-teman sekalian. Domain ini apa sih? Yang tadi nama usahanya. Misalnya tadi saya mengambil contoh adalah Kaizen Room. Oh ya udah, berarti akan ada domain kaizenroom.com, atau kalau dari Google Profil Bisnis, teman-teman semua sudah punya domain, dan domain saya pun sama, airwicaksono.business.site. Jadi nanti teman-teman sekalian misalnya ternyata punya brand nelayan cerdas misalnya gitu ya, nelayan digital misalnya, nanti akan ada domain tambahan yang memang diberikan secara gratis. Kok nggak .com? Karena gratis. Kalau memang ternyata berubah domainnya menjadi .com, .id, .co.id dan sebagainya, ternyata ada anggarannya tersendiri. Tapi kita bisa mulai dulu dengan .business.site, dan itu tersedia langsung diberikan oleh Google. Situs webnya harus mudah diakses dari ponsel. Kenapa? Tadi sudah kita lihat bersama bahwa 96% pengguna baru atau bahkan kita ya, saya pribadi menggunakan akses internet itu melalui ponsel atau bahkan handphonenya ya. Nanti juga bisa dipelajari nih masalah SEO. Gunakan SEO agar lebih mudah ditemukan. SEO ini merupakan singkatan dari Search Engine Optimization. Bagaimana rekan-rekan sekalian bisa mengoptimalisasi kata kunci, tidak hanya ikan, tidak hanya laut, tidak hanya nelayan, tidak hanya kapal dan sebagainya. Kita coba untuk riset itu melalui Google Trends hingga akhirnya kita bisa menceritakan. Kalau saya bilang, membuat sebuah cerita, ditampilkan ceritanya agar masyarakat atau bahkan audiensnya semakin mengerti apa yang teman-teman semua tawarkan. Pastikan konten-konten website tadi yang saya sampaikan juga bermanfaat bagi pelanggannya, hingga pelanggannya menjadi yakin, menjadi percaya, menjadi teredukasi, dan ada transaksi nanti. Promosikan lebih lagi dengan Google Ads. Ini merupakan salah satu layanan lagi dari Google untuk rekan-rekan sekalian, teman-teman semua di sini bisa tampil secara lebih masif gitu ya. Tapi sekali lagi, Google Ads ini ada anggarannya. Nah, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Tadi sudah ngomongin website, lalu menggunakan media sosial. Kita sudah tidak bisa tampik lagi bahwa media sosial ini merupakan sebuah platform yang sangat-sangat luar biasa. Bisa mempertemukan sosok-sosok atau bahkan bisa mempertemukan kita gitu ya, berbincang dan juga bisa memberikan pengalaman tersendiri. Nah, melalui media sosial, teman-teman sekalian bisa meningkatkan kehadiran bisnisnya secara online dan itu pun gratis. Tingkatkan visibilitas dari mereknya ya, atau bahkan brandnya diakui sebagai apa, dimengerti sebagai apa, dan kita pun bisa juga berinteraksi dengan calon pelanggan atau bahkan pelanggan-pelanggan yang lama. Bagaimana kita mempertahankan pelanggan yang lama dan juga bisa menggali atau bahkan merangkul pelanggan-pelanggan yang baru. Hingga bisa meningkatkan loyalitas pelanggan melalui konten-konten yang memang dibuat. Ini adalah sebuah platform untuk layanan dan juga dapat masukan dari pelanggan. Jadi kalau memang nanti ada kritik, ada saran, itu bisa dihandle atau bahkan bisa melalui media sosialnya. Seberapa penting dan tips-tipsnya itu seperti apa? Sekali lagi, di ruang digital ini, rekan-rekan sekalian perlu peduli dengan yang namanya konten. Di garis bawahi, konten-konten ini bukan memaksa teman-teman sekalian untuk tampil di depan kamera,
bukan memaksa teman-teman sekalian untuk bisa bergoyang hingga akhirnya mendapat banyak sekali awareness atau bahkan perhatian, tidak seperti itu. Tapi bagaimana caranya kita bisa melihat bahasan-bahasan apa yang menarik dari usahanya kita, dari bisnisnya kita, hingga akhirnya itu bisa membantu orang lain yang melihat, mengerti kita sedang melaksanakan atau bahkan membuat kegiatan apa. Gitu. Makanya di sini disampaikan tips yang pertama adalah buatlah konten yang menarik dan juga bermanfaat untuk followersnya. Misalnya, untuk membantu memecahkan masalah mereka dengan produknya. Oke, buat Bapak Ibu yang memang tidak memiliki banyak waktu keluar rumah. Usaha kami adalah akan mengantarkan delivery layanan ikan-ikan pilihan segar ke rumahnya. Misalnya, hal-hal seperti itu silahkan disampaikan. Jadi tadi ya bisa dilihat masalahnya ya. Masalahnya, aduh, saya kadang nggak ada waktu untuk keluar rumah. Saya nggak ada waktu untuk ke pasar. Nggak usah khawatir. Usahanya kami yang datang ke sana. Silahkan duduk dengan nyaman, silahkan duduk dengan aman, duduk dengan tenang, ikannya akan nyampe sendiri. Misalnya seperti itu ya. Ikutilah audiensnya, kita coba untuk melihat kebiasaan, kita coba untuk melihat perilakunya, dan jangan ragu untuk bisa berinteraksi. Jangan ragu untuk bisa melakukan komunikasi. Misalnya ada yang komen, ada yang memberikan respon, teman-teman sekalian juga punya kewajiban untuk ikut memberikan respon, juga punya kewajiban untuk bisa membagikan informasi tambahan, misalnya seperti itu. Dan ini tambahan lain nih, ada tips lain, bermitra dengan influencer, atau bahkan bermitra dengan rekan-rekan, gitu ya, yang memang punya keterlibatan tinggi dengan audiensnya. Bisa dibilang kita semua sebenarnya adalah influencer, tapi kan areanya berbeda-beda. Misalnya, areanya saya ternyata pengikut atau bahkan audiensnya, followersnya, kebanyakan teman-teman UKM, atau bahkan mahasiswa, karena juga berprofesi sebagai seorang dosen dan juga trainer di UKM. Nah, dari situ bahasan-bahasan saya apa sih? Pasti terkait pengembangan diri, pasti terkait bisnis, pasti terkait komunikasi. Bagaimana ternyata mereka juga bisa ikut andil gitu untuk mendengar apa yang saya sampaikan. Silahkan dicari rekan-rekannya. Sekali lagi tadi juga sudah saya sampaikan di depan. Udah nggak zamannya takut berkolaborasi, karena kolaborasi bukan lagi opsi, tapi sebuah pilihan nyata. Pilihan nyata, dan satu-satunya jalan adalah ikut untuk berpartisipasi dalam kolaborasi. Kita terus ikuti tren-tren yang positif di media sosial, bagaimana itu akan sangat-sangat membantu bisnis teman-teman semua. Kesimpulannya, peluang online ini luas banget. Dan UKM itu harus mau go digital agar tetap relevan bagi pelanggan yang semakin memilah dan memilih teknologi digital karena kemudahannya. Contohnya adalah kelas ini. Bayangin deh, kalau ternyata kita bertatap muka secara offline, saya harus terbang ke areanya rekan-rekan sekalian. Belum waktunya kan dipakai kan, yang harusnya ternyata beristirahat, harusnya ternyata dipakai untuk berlayar, ternyata kita berkumpul gitu. Tapi dengan kelas ini disediakan recordingnya, teman-teman semua bisa mengakses kapan aja, di mana aja. Salah satu kemudahan dari era digital. Dan Google sendiri menawarkan berbagai macam tools, berbagai macam alat yang sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman semua gunakan dalam rangka membangun dan juga mengembangkan bisnis online-nya. Teman-teman semua juga harus mau memanfaatkan alat lain. Jadi nggak hanya dari kita aja. Saya pribadi dari Google nggak akan maksa teman-teman semua, yuk semuanya pakai tools Google aja. Tidak. Kita harus mau berpikiran terbuka, teman-teman semua harus melihat kira-kira kebutuhan dan juga efektivitas kita, ya teman-teman sekalian, di bisnisnya itu bisa menggunakan aplikasi apa saja. Tidak harus Google aja, tapi ada tambahan-tambahan lainnya hingga menjadi semakin efektif dan juga efisien. Optimalkan seluruh platform-platform gratis yang akan mengembangkan bisnis teman-teman semua. Gitu. Kalau ternyata ada pertanyaan, kalau ternyata masih kebingungan atau bahkan, Mas, kayaknya saya mau belajar lebih dalam lagi. Google memiliki berbagai macam opsi untuk hal tersebut. Yang pertama, itu bisa dicari, bisa diketik nanti di Google, Grow with Google. Di g.co, g.co, / atau garis miring,
Grow Indonesia, di mana teman-teman semua akan dikasih akses untuk banyak sekali layanan digital yang bisa diakses kapan aja, di mana aja. Atau kalau memang ternyata ingin lebih mengasah lagi skill-skill digitalnya, ada kursus-kursus yang memang juga disediakan oleh Google di Skillshop. Websitenya skillshop.withgoogle.com gitu, skillshop.withgoogle.com. Dari sana teman-teman semua akan berselancar, teman-teman semua akan coba untuk bertualang dengan berbagai macam pelatihan-pelatihan yang kami sediakan gratis. Silahkan diajak rekan-rekannya, silahkan diajak keluarganya, silahkan diajak tetangga-tetangganya, teman-temannya, bahwa berkembangnya nggak sendiri. Ini butuh partisipasi dari semua generasi. Nggak hanya yang muda, tapi juga yang lebih dewasa. Yuk, coba ikuti Google di media sosial. Kami aktif di Facebook di @googleindonesia, di Instagram di @googleindonesia, atau bahkan di Twitter di @googleindonesia. Nanti silahkan lampirkan pertanyaannya, boleh langsung ke sana, atau bahkan boleh langsung chat saya aja, gitu ya. Dan modul atau bahkan aktivitas kita di video ini, di hari ini, teman-teman semua bisa download dan bisa dibaca-baca gitu, jadi bisa dibawa kemana-mana, tidak harus menyaksikan videonya aja, tapi tentunya dengan menyaksikan video ini, harapannya teman-teman sekalian, rekan-rekan semua di sini bisa lebih memahami dan juga bisa lebih mendalami apa yang saya sampaikan. Silakan unduh di sini, ini websitenya atau bahkan linknya di bit.ly/tools Google. G-nya besar ya, sama seperti yang ada dalam video ini. Dan modul itu harapannya bisa menjadi acuan, bisa menjadi pegangan teman-teman sekalian untuk berlayar, tidak hanya di laut, tapi juga di ruang digital. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Kak Fils. Terima kasih. Wah, menarik sekali nih Mas Aidil. Tapi sebelumnya saya kasih applause virtual dulu nih buat Mas Aidil. Luar biasa ya Mas Aidil ya. Saya tadi sembari Mas Aidil menyampaikan materi yang sangat bermanfaat buat teman-teman pemuda nelayan. Tadi saya sempat searching juga ya. Sekarang tuh Google udah nggak lagi ngomongin brand lagi ya, tapi sekarang orang kalau ngomong di Google aja deh informasinya gitu ya. Jadi udah Google itu udah jadi istilahnya tuh udah jadi kata kerja gitu ya. Jadi orang udah nggak ngomongin lagi search aja, udah nggak gitu. Sekarang orang ngomongin Google aja gitu ya. Betul. Jadi ada kesimpulannya nih, nanti mungkin saya mengulang kembali sedikit ya, recap gitu. Recap untuk apa yang disampaikan Mas Aidil dalam kurun waktu 60 menit ya. Jadi teman-teman di para pemuda nelayan bisa memanfaatkan yang namanya Google Profile Business. Jadi langkah-langkah ini saya udah catat ya, ini singkat, jelas, dan ini mudah banget ya. Yang pertama tuh download dulu aplikasinya Google Profile Business, kemudian loginnya menggunakan akun Gmail, dan kemudian jawab ada beberapa pertanyaan yang harus diisi ya. Salah satu pertanyaannya tadi misalnya apakah mau dikunjungin tokonya, artinya kalau nggak punya toko offline dalam tanda kutip berarti rumah, tapi kalau nggak mau dikunjungin bilang aja no gitu ya. Lalu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, itu teman-teman pemuda sendiri yang menjawab, yang tahu jawabannya. Lalu kemudian verifikasi di akun Gmail kembali, dan lalu klik OK, jadi deh yang namanya Google Profile Business ya. Itu benar-benar langkah yang sangat-sangat mudah sekali. Jadi nanti kalau misalnya saya search misalnya ikan, produk ikan apa gitu ya di daerah misalnya Cirebon gitu ya. Jadi nanti munculnya adalah profil bisnis teman-teman para pemuda nelayan yang ada di Cirebon gitu ya. Sangat mudah sekali. Nah, setelah punya Google Profile Business, tadi Mas Aidil kasih saran nih, masa berhenti di Google Profile Business, maka langkah selanjutnya adalah bikin website ya Mas Aidil. Dan lagi-lagi nih Google kasih lagi nih, ini gratis ya buat teman-teman bikin website. Gratis, ya ampun, ini kalau udah kata ngomong gratis kayaknya udah semangat banget saya gitu ya. Saya jadi kepikiran gitu, saya juga bikin ini website-nya ya. Jadi di tadi Mas Aidil kasih contoh namanya harus sesuai dengan mungkin produknya, baru kayak tadi Mas Aidil menggunakan nama sendiri jadi brand sendiri nih kayaknya. Aidil Wicaksono
business Business.site. pakai bahasa Inggris ya. Iya. .site gitu ya. Jadi nanti mungkin teman-teman yang ada di Cirebon atau di daerah lain, misalnya ikan Cirebon atau ikan Bobon misalnya, .business.site. Tuh. Lagi-lagi gratis ya Mas Aidil ya. Dan ini lagi-lagi di Google ini ya, saya semangat sekali nih kayaknya nih ya. Setelah udah websitenya gratis ya, tadi Mas Aidil juga kasih saran untuk mengelola brandnya di social media. Ya. Pasti teman-teman punya social media. Cuma nih yang menarik banget ini nih, yang Grow with Google ini nih, sama Skillshop-nya. Saya tadi sampai, Gitu. hah? Yang bener gratis gitu ya. Saya bisa ya berarti ya Mas Aidil ya. Saya pengen belajar gimana caranya jualan ya. Zaman sekarang nggak cuma produk, bisa juga jasa ya. Saya lihat Mas Aidil profilnya, wow, itu udah sangat-sangat termanage dengan baik ya, dibantu dengan Google ya. Betul. Dan Mas Aidil ini kayak kiprah sayapnya udah nggak cuma di sini, tapi udah kemana-mana. Tadi saya perhatiin, saya sampai tercengang-cengang gitu ya. Nah, jadi ada Grow with Google dan ada Skillshop with Google. Nanti semua link-linknya akan kami berikan ke teman-teman. Jadi teman-teman tolong dicoba dari mulai Google Profil Bisnis, Google website yang gratis, business.site, sama juga dengan Grow with Google dan Skillshop with Google. Itu semua gratis ya, Mas Aidil ya. Mungkin untuk sesi pertanyaan, gini Mas Aidil, ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita bisa tanyakan ke Mas Aidil ya. Nah, ini mungkin ada para pemuda ini agak sedikit, aduh saya ini kan pemula ya gitu ya, terus oke lah misalnya saya udah punya social media gitu ya, saya coba nih ya download Google Profil Bisnis ini gitu ya. Ini kira-kira adaptasinya itu bagi pemula gitu ya, itu berapa lama ya Mas Aidil, berdasarkan pengalaman Mas Aidil dan teman-teman Mas Aidil juga banyak yang levelnya UMKM ya. Betul. Tadi saya sempat dengarkan. Itu kira-kira berapa lama ya Mas Aidil ya? Yang menarik sebenarnya Kak Vince, dari Google ini mereka punya riset yang luar biasa untuk produk-produknya. Seperti yang teman-teman semua tahu, kayak buka halaman Google itu rasanya simple sekali. Atau bahkan nanti bisa dibuka Grow with Google, tampilannya sederhana sekali. Jadi itu pun ternyata diimplementasi ke Google Profil Bisnis ini. Di mana yang memang menjadi prioritas dari Google adalah kemudahan akses dari teman-teman sekalian. Jadi adaptasinya nggak perlu lama tuh Kak Vince. Mungkin hanya sekitar nggak sampai 1 hari ya, mungkin hanya 1-2 jam akan mudah untuk mengenal berbagai macam fitur dan juga bisa mengoptimalisasi itu tadi berbagai macam fitur-fitur yang ada, terutama buat ngotak-ngatik website gratisnya tadi. Nah, itu ya. Berarti cuma 1 hari ya, paling lama itu ya Mas Aidil ya. Wow, itu luar biasa. Aduh, kalau mikir bikin website dibantu orang mungkin udah berbulan-bulan mungkin ya baru siap running. Tapi dengan Google yang tadi udah saya sampaikan ya, orang kalau ngomong Google aja. Jadi orang udah di termindset gitu ya bahwa Google itu udah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi ya teman-teman. Jadi, nah gini Mas Aidil, kalau misal pengalaman Mas Aidil nih dengan teman-teman UMKM yang lainnya, saya percaya nih rekanannya Mas Aidil banyak yang berjualan gitu ya. Banget. Kira-kira nih Mas Aidil, setelah saya punya Google Profil Bisnis, kira-kira itu berapa kenaikan penjualan saya berapa persen ya? Kira-kira aja nih Mas Aidil. Pengalaman teman-temannya Mas Aidil deh gitu. Wah, ini pertanyaannya sangat luar biasa karena sebenarnya mereka tuh mau nyimpen, Mas, ternyata sekarang saya yang tadinya nggak punya toko, jadi punya toko karena Google Profil Bisnis. Bisa dibayangkan, ternyata bisa diakses di mana aja. Nah, ini buat teman-teman pemuda-pemuda lain ya. Pasarnya ternyata tidak hanya Indonesia, tapi bisa dari luar. Dan ada banyak loh Kak Vince, ternyata mulai dari sisi perikanan atau bahkan pertanian, coba untuk mendaftarkan di Google Profil Bisnis, memberikan deskripsi yang sangat-sangat jelas terkait bisnisnya, dan tadi peluang itu sangat-sangat terbuka luar biasa. Dan ada banyak yang tadi akhirnya online, tapi juga jadi offline, maksudnya kan akhirnya jadi ada 2 kesinambungan ini ya, sudah ada banyak yang ekspor ke luar negeri. Dan saya yakin pemuda nelayan juga bisa melakukan hal itu. Wow, saya ngebayangin ya, misalnya
Aduh, saya ngebayangin misalnya ikan teri gitu ya, Yes. bisa dimakan di, Uh, konsumen konsumen uh, di Belanda misalnya ya, kan banyak yes, orang Indonesia di Belanda ya banget, kira-kira. banget. Oh my God, ini benar-benar aduh saya sampai saking semangatnya ini ya, jadi nggak terkontrol saya ya. Oke, jadi sebenarnya dengan Google artinya gini ya teman-teman pemuda nelayan ya, tadi Mas Aidil sampaikan, yang tadinya nggak punya toko, dengan Google Profil Bisnis akhirnya punya toko offline. Kebayangkan berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk bangun toko offline ya. Betul. Dan saya yakin teman-temannya Mas Aidil nggak punya satu toko di situ, tapi banyak toko di beberapa Ya, tempat ya Mas Aidil ya. persis. Wow, kalau udah punya banyak toko, artinya bisa membuka peluang kerja bagi teman-teman kita yang lain di daerah yang lain ya. Oh my God, berawal dari Google Profil Bisnis, cuman kotak-atik doang di HP, ya Betul. di HP saya nggak kelihatan, ya Iya, di HP ya, jadi cuman itu doang lalu bisa ekspansi secara betul. luar biasa Makanya gitu. tadi sebenarnya Kak Vin saya sampaikan, eh, apa yang teman-teman semua lakukan sekarang di profesinya, itu tidak hanya berdampak untuk diri sendiri atau bahkan keluarga, Betul. tapi bisa ke lingkungannya, membuka lapangan pekerjaan secara lebih luas lagi, dan akhirnya tadi mendorong perekonomian luar biasa untuk daerahnya atau bahkan Indonesia. Wow, 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 ini luar biasa banget ini Google ya, thank you Google ya. Google juga nggak cuma kasih fasilitas platform, tapi juga punya visi ke depan ya, Ya, artinya yang sukses nggak cuma teman-teman pemuda nelayan, tapi juga membagikan ke teman-teman pemuda nelayan di tempat-tempat yang lain ya. betul. Nah, Mas Aidil nih rada teknis sedikit boleh ya ditanya Boleh ya dong, Mas Aidil ya? silakan Kak Vin. Heeh. Tadi Mas Aidil kan bilang kalau kata kunci itu harus spesifik ya, dan ternyata ini juga berpengaruh pada SEO tadi ya, Ya, search engine optimization ya. iya betul. Heeh. Itu kira-kira misalnya saya punya jualan nih, nih Mas Aidil ya, misalnya saya saya nelayan, saya di wilayah Cirebon, saya punya ikan 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 laut gitu misalnya. Kira-kira kata kunci yang spesifik itu apa ya Mas Aidil ya? Selain misalnya brand saya, Baik. katakanlah, apa ya brandnya ya, ikan Cirebon gitu misalnya, Ya, gimana kira-kira Mas baik. Aidil? Jadi sebenarnya kata kunci ini digunakan secara spesifik itu di dalam deskripsi atau bahkan konten-konten yang teman-teman pemuda di sini buat. Jadi tadi nama brandnya ikan Cirebon misalnya, atau bahkan ya ikan Jawa Barat dan lain-lain gitu. Teman-teman semua bisa cari untuk kata kunci sesederhana, coba deh ketik ikan aja di Google. Itu kan nanti akan muncul beberapa macam pilihan-pilihan. Ikan sehat, ikan segar, ikan murah misalnya, atau bahkan ikan bergizi, ikan packaging baik, ikan segar Cirebon untuk perusahaan. Itu yang tadi maksudnya secara lebih spesifik. Karena dengan lebih spesifik, rekan-rekan sekalian, teman-teman pemuda di sini bisa lebih mengerucutkan nih, kira-kira targetnya siapa. Kenapa tadi saya bilang ke perusahaan atau bahkan ke restoran? Karena itu adalah suatu kesempatan yang nggak boleh dilewatin. Kadang kita terpikir untuk menjual secara beli putus ya, dalam arti oke, saya jualnya ke Kak Vince nih, boleh banget. Tapi peluang untuk teman-teman pemuda ini bekerja sama, tadi makanya saya benar-benar menekankan kolaborasi, itu sangat-sangat mungkin terjadi. Jadi kita bisa lihat secara lebih luas, dan tadi cara cari keywordnya, kita coba untuk tahu dulu ikan-ikan apa tadi ya, kan misalnya ada jenis-jenis ikannya banyak sekali. Kita coba untuk sampaikan ikan segar ini bisa disajikan, atau bahkan ikan segar ini untuk ikan segar untuk masakan rumah tangga misalnya, atau bahkan ikan segar untuk restoran dan lain-lain. Itu adalah kata kunci yang akhirnya akan meningkatkan nilainya juga, akan meningkatkan brandnya juga, dan teman-teman semua akan dianggap secara lebih profesional. Oke, berarti tergantung dari apa sih, istilahnya itu, kelebihan dari produknya ya Betul, dibandingkan dengan yang lain ya. betul, betul. Misalnya, ikan dengan kandungan protein 99% Ya, mengalahkan daging gitu misalnya ya, gitu ya. Oke, jadi, teman-teman pemuda nelayan artinya keyword-nya itu harus lebih spesifik, tadi Mas ya, Aidil menyampaikan kita harus Google dulu tuh kan, Google dulu nih ya. ya, Google dulu kalau search kata ikan itu yang muncul apa aja yang betul, di top list-nya yang paling betul. atas, baru nanti kita apa namanya bisa berkreasi dari situ ya, Mas Aidil ya. Ya. Nah, Mas Aidil mungkin ada pertanyaan lagi nih.
kan tadi Mas Aidil sempat menyebut Google Ads ya. Ya, Jadi saya kepikiran kalau saya search sesuatu pasti ads itu muncul di paling atas, betul. baru nanti link-link web yang kira-kira sesuai dengan keyword ya. Jadi kadang-kadang tuh kalau saya tuh kebiasaan saya kalau search itu pasti yang dibuka pertama tuh yang paling atas dulu. Ya. Karena kalau yang paling atas itu menurut saya yang paling penting gitu ya. Nah, ternyata tuh Google Ads itu perannya di situ ya Mas Aidil Betul, ya. betul. Nah, itu kira-kira nih saya mau tanya nih sedikit nih ya, Ya. mungkin masalah terkait biaya nih Mas Aidil. Kira-kira nih boleh kasih bocoran sedikit nggak? Biayanya berapa Mas Aidil? Deg-degan ditanya biaya. Oke, untuk menggunakan Google Ads sebenarnya ini tadi nanti teman-teman semua bisa berkonsultasi lebih lanjut pastinya, tapi jika memang ditanya biaya untuk bisa tampil di atas, harapannya kok orang-orang berlomba untuk tampil di atas. Coba deh, kita bayangkan dulu aja nih ya, saat teman-teman semua mencari ikan segar daerah Cirebon. Akan ada ratusan ribu atau bahkan jutaan yang muncul tuh pencariannya di Google. Ada nggak di sini yang mencari sampai halaman ke-10? Rasanya enggak. Keputusan itu kita ambil secara cepat, keputusan itu kita ambil secara sigap untuk melihat halaman pertama, dan yang paling atas itu akan menjadi acuannya kita. Karena itu, Google tadi menyediakan tuh sarana Google Ads. Dan tadi ada iklan yang berbayar, tadi udah disebutin ya sama Kak, itu berbayar, memang berbayar, dan satu hari Rp5.000. Seriusan, Mas Aidil? Serius, satu hari Rp5.000, starting from Rp5.000. Jadi Startingnya. yes, saat rekan-rekan semua tadi punya campaign yang lebih spesifik, ingin tampil di jam-jam tertentu, atau bahkan kayaknya ini lagi musim-musimnya deh, ikan kita banyak gitu. Dan kalau memang ikan kita banyak dan lagi segar, itu kan memang harus terus distribusi kan, nggak bisa disimpan lama dong pastinya, agar memang segarnya nyata pastinya. Nah, dari situ, oh kayaknya cocok nih untuk pakai Google Ads. Agar apa? Tampilnya bukan hanya paling atas loh ya. Tampilnya bukan hanya paling atas, tapi makin luas. Wow. Makin luas. Jadi makanya tadi ada banyak sekali rekan-rekan UKM binaan yang memang ekspor. Sejujurnya memang ngiklan dari Rp5.000 per hari. Wow, 5.000 itu ibarat kata, ya ampun, yang biasa justru lebih murah dari air Betul. mineral kemasan ya sekali beli ya. Iya. Ya ampun, ini per hari ya. Per hari. Tolong dicatat 5.000 starting ya, betul. dimulai dari Dan tadi bisa disesuaikan ya. Maksudnya, wah berarti 5.000 saya harus sebulan dong. Enggak, kalau emang teman-teman semua mau tampil sehari aja, ya udah 5.000 aja. Iya betul. Kalau memang misalnya mau lebih luas lagi, misalnya nggak cuma ikan segar di Cirebon, misalnya ada orang ketik misalnya ikan protein, muncul lagi nanti si iklan kita gitu ya Mas Aidil ya. Jadi sampai sedetail itu nanti kata kuncinya gitu ya. Jadi apapun kata kuncinya, kalau itu relevan sama kita yang muncul pertama gitu ya Mas Aidil ya. Oke. Nah, Mas Aidil mungkin ada ini nggak ya Mas Aidil, kira-kira tips atau misalnya sebelum nanti mungkin ke Mbak Tri kalau ada pertanyaan yang belum disampaikan gitu ya, kira-kira ada saran atau tips atau misalnya penyemangat atau apa gitu Mas Aidil buat teman-teman pemuda nelayan gitu untuk tolong udah nggak bisa lagi deh kita mengandalkan yang namanya bisnis pola lama gitu ya. Nah, Google ini punya pola bisnis baru yang teman-teman pemuda nelayan mau nggak mau kudu harus wajib gitu ya pindah ke digital gitu. Kira-kira silakan Mas Aidil. Saya mau bilang ke teman-teman pemuda nelayan bahwa apa yang dijalani saat ini pasti capek. Saya ngerti kok. Saya ngerti banget. Itu pasti capek. Karena ini adalah maraton. Ini perjalanan jangka panjang. Usahanya teman-teman semua nggak cuma sampai sini. Makanya tadi dari yang nggak punya toko offline, akhirnya sampai punya toko offline, nggak berhenti di sana, bisa ekspor. Setelah ekspor, teman-teman semua ternyata bisa punya lapangan pekerjaan yang lebih banyak untuk areanya, untuk daerahnya. Dari situ teman-teman semua ternyata bisa meningkatkan kapasitas produksinya, dan sebagainya. Scale up itu yang memang perlu untuk terus dilakukan. Salah satu kunci yang memang lagi-lagi ya, adaptasi dan juga kolaborasi sebenarnya. Bagaimana masalah baru
itu akan terus ada. Kita sama-sama ditampar selama 2 tahun terakhir dengan masalah baru bernama pandemi. Benda ini menjadi salah satu aksesoris utama yang pasti dipakai kemana-mana. Nah, dari adanya masalah baru ini, bagaimana cara menyelesaikannya, ternyata sulit untuk bisa diselesaikan dengan cara yang lama. Masalah baru bisa diselesaikan dengan cara yang baru. Karena itu teman-teman semua ditantang untuk berpikir secara kritis, untuk berpikir kreatif, untuk berpikir inovatif, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Einstein pernah bilang bahwa insanity itu artinya kegilaan. Kata Einstein, kegilaan adalah saat kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, tapi terus melakukan hal yang sama. Kata Einstein, itu gila. Dan melalui kegiatan ini, melalui kelas ini, saya nggak mau teman-teman semua ikutan gila. Jadi, yuk sama-sama kita punya hasil yang berbeda dengan tindakan yang juga berbeda. Dan saya yakin teman-teman semua akan scale up di waktunya. Wah, terima kasih Mas Aidil. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih, ada yang masih penasaran tentang Google Trend ini Mas Aidil. Google Trend ini sebenarnya fungsinya apa ya Mas Aidil? Tadi kan ada Google Profile Business, ada Google Web Business Website tadi, ada Grow with Google, Skillshop. Ini ada Google Trend ini apa nih Mas Aidil? Baik. Google Trend ini sebenarnya adalah sebuah sarana untuk kita melihat apa sih yang lagi ramai diperbincangkan oleh orang banyak, hingga akhirnya pertama itu bisa menjadi ide konten. Misalnya ternyata sekarang lagi ramai bagaimana ikan itu menjadi salah satu sumber vitamin atau bahkan perlu untuk dikonsumsi. Misalnya lagi ramai seperti itu. Kita bisa menciptakan konten-konten yang memang berkaitan dengan yang lagi tren. Nah, yang kedua, tadi berbicara masalah kata kunci yang ditanyakan oleh Kak Vince di awal. Bahwa dari Google Trends, kita bisa membandingkan kata kunci untuk mengambil keputusan pembuatan konten atau bahkan deskripsi. Misalnya, ikan segar dengan ikan fresh. Contoh ya, 2 kata kunci itu. Ikan segar dan ikan fresh. Kita bisa membandingkan loh, Kak Vince. Kita bisa membandingkan kira-kira dari ikan segar atau bahkan ikan fresh, lebih banyak mana yang cari ya? Gitu. Oh, lebih banyak ikan segar. Lah terus kenapa kalau ikan segar banyak dicari? Berarti kata-kata yang teman-teman semua coba untuk tulis di artikel atau bahkan di postingan-postingan Google Profile Business-nya, nggak perlu tuh ikan fresh. Kita sampaikan aja, ikan segar ini merupakan ikan yang diambil langsung dari apa. Jadi ada ikan segar yang menjadi acuan. Gitu. Jadi Google Trends akan membantu kita untuk meriset kata kunci apa yang akan digunakan di kontennya rekan-rekan sekalian. Gitu kurang lebih kalian. Oh, berarti Google Trend itu kita gunakan pada saat kita juga membangun Google Profile Business kita ya, Mas Aidil ya? Ya, betul, persis. Oh, oke. Berarti ketika kita mulai dengan menggunakan Google Profile Business dan seluruh layanan Google, sebenarnya Google itu juga membantu kita untuk mengoptimalkan konten-konten yang kita upload melalui layanan Google ya, Mas Aidil ya. Makanya ada Google Trend ini gitu ya. Jadi membantu para pemuda untuk mencari apa aja sih kata-kata search yang paling tren di Google gitu ya, Mas Aidil ya? Ya. Oke. Mungkin Mbak Tri ada pertanyaan lain lagi yang mau disampaikan? Tentang iklan sendiri, mungkin kan para pemuda nelayan di sini juga mereka masih awam gitu ya tentang iklan. Tadi sudah disebutkan mengenai biayanya mulai dari Rp5.000. Nah, kira-kira kalau mereka berinvestasi atau mengeluarkan biaya Rp5.000 itu apa yang mereka bisa dapatkan gambarannya gitu loh. Jadi manfaat apa gitu supaya lebih konkret mungkin ya. Baik. Itu. Baik, terima kasih banyak, Katri. Jadi dengan beriklan, sebenarnya rekan-rekan semua, tadi kan tampil paling atas, oke lah, kita sudah sadari bersama. Tapi yang benar-benar bermanfaat untuk saya pribadi, atau bahkan untuk teman-teman semua nanti, adalah informasi atau laporan. Jadi dengan adanya iklan ini, teman-teman semua akan mendapatkan laporan-laporan terkait seberapa banyak sih orang yang mencari bisnisnya kita, atau bahkan mencarinya lewat mana sih? Telepon kah? Google Maps kah? Google penelusuran kah? Dan sebagainya. Oke, dari laporan-laporan ini juga bisa kita dapat kira-kira produk kita yang mana aja sih yang memang ternyata membuat orang tertarik atau bahkan membuat orang membeli. Itu juga berbeda. Tertarik belum membeli
itu kan juga bisa kita follow up kembali. Atau bahkan sudah membeli, berarti bisa kita coba untuk jalin hubungan kembali, gitu loh. Nah, hal-hal itu yang memang kita sebut dengan database. Karena di era digital ini, rekan-rekan sekalian juga harus mau, kalau saya bilang sih, mengelola hubungan yang baik. Karena kedepannya yang akan menjadi fans nomor satu dari produknya bukan hanya kita sebagai pemilik bisnis, tapi juga dari konsumen-konsumen yang memang sudah merasakan value, entah itu dari kualitas produk atau bahkan kualitas pelayanan yang teman-teman semua berikan. Jadi dari iklan ini kita akan mendapatkan banyak sekali informasi, banyak sekali laporan untuk kita mengambil sebuah keputusan atau bahkan strategi-strategi yang baru. Contohnya gimana? Saya sama Kak Vince, ternyata kami jualan kaos. Temanya ikan. Warnanya ada macam-macam. Warnanya. Ukurannya ada S, M, L, XL. Oke deh, kita beli masing-masing selusin. Kita produksi sama-sama. Kak Vince coba tawarin teman-temannya ya. Saya juga coba tawarin teman-teman saya ya. Saat memang 2 minggu kita berjalan, ternyata ukuran L sama ukuran XL habis. Yang M sama S bukan berarti nggak laku. Masih ada, tapi belum habis. Dari hal itu aja, saya sama Kak Vince pasti punya keputusan, kayaknya nanti kalau kita produksi lagi, kita bisa perbanyak ukuran L dan XL deh. Karena ada banyak tuh peminatnya. Hal-hal itu yang akan membantu teman-teman semua, sekali lagi ya, kita bisa meriset dan tadi, profesi kita sama sebagai long life learner. Belum belajar seumur hidup untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang lebih baik di masa mendatang. Semoga cukup menjawab, Katri. Terima kasih Mas Aidil dan Mbak Tri tadi bahwa Google itu sebenarnya memfasilitasi teman-teman pemuda nelayan untuk ekspansi bisnis. Dan tadi Mas Aidil sudah menyampaikan bagaimana caranya membangun profil bisnis melalui platform-platformnya Google dan layanan-layanan Google. Nggak cuma itu aja, teman-teman juga bisa belajar mungkin dari mulai kelas ini, nanti berikutnya nanti coba-coba di Skillshop ya, karena itu penting juga Skillshop with google.com itu untuk mengembangkan atau belajar skill-skill baru buat teman-teman pemuda nelayan bagaimana caranya memperluas bisnisnya dan jualannya gitu ya Mas Aidil ya. Tadi juga Mas Aidil sudah menyampaikan ya bahwa sekarang itu sudah zamannya kita mengganti pola bisnis baru dan tadi Mas Aidil mencontohkan pandemi itu mengharuskan kita harus punya gaya baru dengan menggunakan masker, maka sekarang atau menggunakan ini ya kelas online akhirnya belajarnya sekarang semua online gitu ya. Nah, sama halnya dengan teman-teman udah mulai buka-buka menggunakan layanannya Google dan juga mengembangkan pelatihan-pelatihan yang disediakan Google secara gratis gitu ya Mas Aidil ya. Oke. Mas Aidil kayaknya kelas kita untuk sesi ini sudah berakhir dan terima kasih banyak atas waktunya dan support dari Mas Aidil. Jujur ini gak cuma teman-teman pemuda nelayan, saya juga belajar hal yang baru dari Mas Aidil dan kami berterima kasih banyak. Google Indonesia sukses terus untuk Google Indonesia dan visi misinya Google sampai ke mengembangkan pembisnis baru dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya ya Mas Aidil ya. Dan kami berharap dari kelas ini ada teman-teman pemuda nelayan yang bisa berjualan sampai ke negara Eropa sana gitu ya Mas Aidil ya. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya dan terima kasih atas atensi para pemuda nelayan. Kita akhiri sesi kelas bersama ini, sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Bye-bye. Terima kasih Mas Aidil. Terima kasih Kak Bis. Terima kasih semuanya.